dan 2014. Ada Prof. Zubair Zuban. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Prof, tadi kalau misalnya berdasarkan dengan pengalaman Prof, tadi juga disebutkan begitu dalam konferensi pers ada dua hal di mana yang dinyatakan bahwa ketiga pasangan ini mampu kemudian juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Artinya titik krusial dari sejumlah proses pemeriksaan tes kesehatan itu ada pada bagian mana saja, Prof? Oh, semuanya krusial, semuanya penting. Kalau kemudian ditemukan disabilitas, kalau kemudian ditemukan penyakit yang serius yang menghalangi yang bersangkutan untuk bertugas untuk negara menjadi presiden maupun wakil presiden. Kan semua rakyat pada prinsipnya ingin mendapatkan calon presiden dan calon wakil presiden yang sehat, yang bisa menjalankan dengan mandiri, bebas narkotik, dan berkepribadian baik. Iya, kalau untuk berbicara mengenai prosesnya kan ada beberapa waktu-waktu tertentu begitu, Prof. Artinya ketika seseorang dilakukan pemeriksaan tes kesehatan kan ada prosedural yang harus dilakukan terlebih dahulu. Itu bagaimana, Prof? Oh iya, prosedurnya lumayan panjang. Jadi Mhm. yang bersangkutan misalnya datang terus periksa darah kencingnya, kemudian ke ruang penyakit dalam, kemudian pindah ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter paru, dokter jantung, dan dokter-dokter yang lain satu persatu. Kemudian selain itu harus juga menjalani pemeriksaan untuk jantung dengan alat khusus, dengan echo, kemudian ada ronsen, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kejiwaan, baik oleh spesialis dokter kesehatan jiwa. Mhm. Kemudian juga ada tes MMPI, mengisi kuesioner yang lebih dari 350 poin dalam waktu singkat, dalam waktu sekitar 90 menit, sehingga tim bisa kemudian menilai apakah yang bersangkutan mempunyai kepribadian yang tidak bisa diterima. Misalnya apakah ada kepribadian yang psikopat ataupun yang paranoid dan yang lain. Jadi itu pemeriksaan-pemeriksaan yang memang makan waktu seharian. Mhm. Artinya kalau untuk pemeriksaan jiwa sendiri itu akan dikerahkan berapa tim, Prof, dalam proses pemantauan hasil itu? Oh iya, itu amat sangat penting pemeriksaan kejiwaan. Karena itu kemudian di pleno kan masing-masing dokter menyampaikan hasilnya. Dokter Mhm. penyakit dalam menyampaikan apa hasil pemeriksaannya, dokter paru, dokter jantung, dan juga dokter spesialis kesehatan jiwa menyampaikan hasil pemeriksaannya dan hasil penilaian dokter jiwa tersebut terhadap pengisian kuesioner yang MMPI itu. Ya, secara kode etik memang dari hasil kesehatan ini tidak akan disampaikan secara detail dan juga mengacu pada pasal 40 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 3. Tapi paling tidak, Prof, ketika sudah dikatakan mampu, artinya pada dasarnya kategori jika ada case-case tertentu begitu, itu dikatakan mampu artinya kesehatan seseorang itu dalam kategori seperti apa, Prof? Karena kan kadang-kadang kan kita juga ada penyakit-penyakit tertentu begitu, misalnya sebut saja sakit lambung, MAH, dan lain sebagainya gitu mungkin, Prof. Iya, misalnya benar sakit lambung atau sakit MAH yang mudah diatasi, ya tentu saja silahkan lanjut. Tapi Mhm. kalau sakit MAH dan ternyata ada koreng lambung atau ada pendarahan di lambung, ya tentu ada kemungkinan gagal itu. Tapi itu semua ditentukan di rapat pleno. Itu kan laporan biasanya dari penyakit dalam, Mhm. kemudian dibahas di sana untuk lambung. Demikian pula kalau misalnya sakit jantung, penyakit jantung koroner. Kalau yang ringan ya lanjut, kalau yang berat namun misalnya sudah berat, banyak sumbatan namun sudah dilakukan misalnya bahkan operasi jantung bypass, ya eh,
kemudian kalau orang operasi jantung bypass itu kemudian bisa aktif banget, bisa aktif di olahraga yang lumayan berat sehingga dinyatakan mampu kalau bisa telah melampaui operasi dan sudah rehabilitasi. Jadi tidak harus bebas penyakit, namun harus bebas penyakit dari yang berat, dari yang tidak terkontrol. Itu harus bebas. Baik, terima kasih Prof. Zubair Zurban, Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Capres-Cawapres pada tahun 2009 dan 2014. Terima kasih Prof. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Breaking News TV One segera kembali usai jeda.